VAW adalah satu-satunya merek China yang di-approve, disetujui untuk dibeli oleh angkutan transportasi BBM di Indonesia, boleh jalan di jalan raya. Dengan sekarang cabang kita yang sudah tersebar di 21 kota, plus kita punya service center tambahan 11 kota-kota kecil, bahwa pengiriman kita karena sudah menggunakan hidrolik, itu jadi tidak ada yang istilahnya bawa remblong. Dari GMM beserta dengan Kementerian Perhubungan akan mengadakan acara nih, pembinaan pengemudi. Betul. Dan juga untuk kompetisi. Jadi ada kompetisinya ya Pak ya? Iya, betul. Kan yang rencananya akan dilakukan di tanggal 24-25 September ya. Kita bikin kompetisi safety driving, dan di mana kita tentunya akan bagi-bagi hadiah bagi para pemenangnya ya. Halo Sobat Transportasi, kembali lagi dengan Ngopi Darat Pelestari. Ngobrol pintar tentang transportasi darat bersama Pelestari. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Franky Makaminang. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Gaya Makmur Mobil yang menaungi produk FAW di Indonesia. Jadi untuk kali ini kita akan ngobrol santai Pak, tapi pastinya penuh insight ya dan inspirasi untuk teman-teman yang akan melihat cuplikan dari kita ini. Nah, sebelum kita mulai nih Pak ke pembicaraan lebih lanjut, boleh nggak nih Pak diceritakan dulu nih terkait dengan kepada Sobat Transportasi ya, terkait dengan FAW ini seperti apa sih gitu, GMM dan FAW ya Pak ya, dan kiprahnya selama ini di Indonesia seperti apa? Iya. Baik, terima kasih Bu Maya. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi kita Gaya Makmur Mobil adalah satu-satunya perusahaan distributor truk merek China yang selama 20 tahun tidak pernah ganti-ganti merek, Bu Maya. Jadi dari tahap awal kita pergi ke China, kita pilih truk apa yang paling bagus di China, dan kita dapatkanlah VAW, di mana singkatannya adalah First Automobile Work. Artinya pabrik pertama yang dibangun oleh pemerintah China untuk membuat mobil dan truk di China. Nah, setelah kita pilih dan kita mulai bawa masuk ke Indonesia, kita distribusikan dan kita mulai lakukan persiapan untuk supportnya. Baik itu untuk spare part, untuk service, dan yang terutama di awalnya kita buat training Bu, yaitu training untuk pengendara, pengemudinya, maupun training untuk mekaniknya. Jadi kita sudah mempunyai masa yang cukup panjang untuk belajar membawa produk China ini, dan kita sangat yakin dengan sekarang cabang kita yang sudah tersebar di 21 kota, plus kita punya service center tambahan 11 kota-kota kecil, belum termasuk ada nanti spare part yang kita taruh di seluruh lokasi-lokasi pemilik kendaraan yang biasanya di remote area. Kita sangat yakin kita akan bisa menunjang bangsa Indonesia untuk mempunyai produk yang baik, ya, yang mengikuti standar yang tinggi, safety-nya dengan spesifikasi yang tinggi, tapi dengan harga yang kompetitif. Gitu Bu Maya. Sangat menarik ya, tadi disampaikan kiprahnya itu sudah cukup lama Pak ya? Betul. Ternyata sudah 20 tahun gitu. Namun mungkin di sini ada sobat yang memang baru mengetahui begitu ya Pak ya. Dan ternyata ya tadi ya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak khawatir ya Pak ya. Jangan sampai khawatir udah beli unitnya nanti bingung nih after sales-nya seperti apa. Itu kan yang menjadi PR ya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kita bicara lebih lanjut lagi terkait dengan keunggulan produk dan teknologi dari FAW sendiri ya Pak ya, seperti apa, dan ya supaya teman-teman di sini juga tahu begitu Pak. Silakan Pak. Jadi saat ini yang kita bawa masuk ke Indonesia, Bu Maya, itu adalah FAW yang mempunyai standar Euro 5 sudah.
di mana dari secara standar spesifikasi dari unitnya itu sudah sangat baik, ya, secara standar itu udah seperti truk Eropa, ya, tetapi dengan harga truk Jepang, gitu kira-kira. Nah, di mana salah satu keunggulannya adalah kita punya feature-feature yang bisa untuk medan-medan yang kita bilang mulai dari medan ringan sampai dengan medan berat. Nah, kita punya tipe-tipe truk yang berbeda-beda, ya, dan dengan teknologi di dalamnya juga yang berbeda-beda. Sehingga kita selalu menyarankan customer kita, waktu beli itu kita punya yang namanya bukan salesman, Bu, tapi namanya business consultant. Business consultant kita ini akan menanyakan dulu kepada para customer seperti apa medannya, apa yang diangkut, sehingga kita bisa menyarankan tipe truk yang paling tepat, ya, untuk medan masing-masing customer, dan juga tadi teknologinya. Kalau yang di lokasi remote area mungkin jangan terlalu canggih, gitu kan, ya. Tapi kalau yang ada di jalan raya dekat kota besar boleh dengan yang agak lebih canggih, sehingga para customer ini kemudian bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang ada di Valtrax ini untuk dipakai di dalam memanage fleetnya, armadanya. Salah satu contohnya, mereka bisa lihat, memantau di mana posisi kendaraannya, mereka tahu berapa konsumsi bahan bakarnya, mereka bisa atur truknya ini bisa berjalan apakah ada sesuai dengan jalurnya atau keluar dari jalurnya. Itu kemudian itu bisa dinotifikasi kepada para pemilik. Jadi banyak sekali yang kita berikan kepada customer kita. Plus yang terakhir adalah secara safety, karena standarnya sudah standar Eropa, Bu, sehingga truk kita ini memiliki standar yang cukup tinggi dalam hal safety, ya, sehingga salah satunya dari pihak Pertamina itu kemudian memberikan persetujuan bahwa VAW adalah satu-satunya merek China yang di-approve, disetujui untuk dibeli oleh angkutan transportasi BBM di Indonesia boleh jalan di jalan raya. Kalau merek-merek China lainnya belum dapat izin seperti VAW. Oke, baik, gitu, Pak. Jadi cukup menarik ya untuk tadi yang dijelaskan terkait dengan keunggulan gitu ya. Jadi walaupun harga bersaing ya Pak ya, betul, harga sangat bersaing. Betul. Tapi untuk spesifikasi ini Eropa punya ya Eropa Pak? Punya. Oke ya, jadi biasanya kan nih banyak kan kayak gitu kan, maunya yang murah-murah aja, yang harganya di bawah gitu kan. Jadi nggak memperhatikan terkait dengan fasilitas apa saja, betul, padahal itu penting ya Pak. Betul, teknologi kaitan dengan keselamatan, betul, di sini. Jadi sobat ngopi darat jangan khawatir ya. Jadi untuk yang memiliki budget tertentu tapi bisa mendapatkan tadi ya spesifikasi yang maksimum yang ya Pak ya, yang baik ya. Oke nih Pak, tadi ya terkait dengan fitur keselamatan Pak. Nah ini boleh nggak Pak disampaikan kira-kira fitur-fitur keselamatan apa saja sih yang memang dimiliki oleh unit dari FAW Pak? Baik, jadi salah satu yang terutama adalah bahwa pengereman, Bu. Ya, bahwa pengereman kita karena sudah menggunakan itu, jadi tidak ada yang istilahnya bahwa rem blong. Karena justru secara teknologi diatur pada saat remnya justru kehabisan angin, ya, dia malah ngunci. Jadi truk ini nggak bisa remblong, Bu, malah gitu. Jadi secara keselamatan itu diatur demikian aman lah gitu ya, kalau sampai tadi ada kegagalan dari fungsi rem. Yang kedua, standar kabinnya kalau Ibu lihat yang sekarang di belakang kita yang Pertamina punya, Bu, ya, itu udah standar Eropa. Ya, di mana kalau standar Eropa itu diatur gini, Bu. Pada waktu terjadi kecelakaan, salah satu yang penting adalah pengemudi ataupun yang di sampingnya. Kabin kita ini bisa mundur 20 cm untuk menghindari tabrakan yang tadi kena kepada sopirnya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu standar safety yang diterapkan di Eropa, gitu. Dan ini kita terapkan juga di dalam truk VAW kita. Iya, karena banyak ya kejadian laka itu karena tergecet gitu ya, Pak. Kalau ini berarti memang bisa dia akan mundur ya, 20 cm sehingga selamat. Kalau Ibu tahu bahwa ya kita tahu ya di Medan Indonesia ini kan sangat berat, ya. Betul. Kita punya jalan-jalan yang masih tanjakan turunannya itu sangat tinggi, gitu. Dan kemudian bisa dibilang banyak truk-truk
yang tidak di-maintain dengan baik, sehingga tadi ada kebocoran-kebocoran kecil. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi para pengemudinya ya. Nah, tapi kalau dari sisi safety, justru kita pada saat terjadi seperti itu, malah truknya akan ngerem. Sehingga sopir harus tahu bahwa, oh nih, ada sesuatu yang terjadi dengan truk saya. Ada yang bocor. Sehingga dia harus benerin dulu, baru dia bisa meneruskan perjalanan. Oke. Sehingga aman. Indikator-indikator itu terlihat ya Pak ya, Terlihat ada di dashboard juga. ya. Betul, di dashboard. Tadi lumayan cukup menarik juga Pak, sampai kaitan dengan ini ya, rute lintasan kan, yang perusahaan sebenarnya kan wajib untuk menentukan itu. Yeah. Jangan sampai si pengemudi ini tanpa izin itu melalui rute lain ya Pak ya, yang tidak disetujui. Iya. Berarti itu juga bisa terlihat ya Bisa Pak ya? terlihat di dalam trackingnya. Oke, berarti terrecord ya untuk Ya, betul. semua informasi ini. Dan ini berarti bukan opsi ya Pak, memang Bukan. Ini full sudah standar. Ya, standar. kita berikan kepada para pembeli Vautrucks dari awal. Kita namakan ini adalah GMM Teletech, Bu. Jadi ini menjadi satu paket standar yang para pengusaha waktu beli Vautrucks dari GM Mobil langsung dapat fasilitas ini. Iya. Gitu. Kalau dulu mungkin dilihatnya sebagai sesuatu yang mewah ya Pak Ya. ya. Fasilitas ini untuk apa namanya, GPS, minimal Ya. tuh GPS ya. Kalau sekarang kan tadi ya untuk konsumsi dari BBM, Betul. terus juga rute dan lain-lain. Ya. Berarti di sini bukan pilihan, tapi memang Betul. sudah tersedia Sudah di standar. produknya ya Pak Iya. ya. Juga kita dilengkapi dengan standar AC, Bu. Nah, dengan adanya AC di dalam secara standar, para sopir ini kan dibuat supaya jangan cepat capai dan dia tetap bisa berproduksi dengan baik, sehingga tadi tambah menghindari juga dia kecelakaan. Ya. Gitu. Nah ini betul sekali Pak, saya juga sempat ngobrol ya dengan tim dari KNKT gitu ya. Salah satu faktor penyebab laka itu dari manusianya Pak, Betul. dari pengemudi. Betul. Salah satunya adalah kelelahan. Kelelahan. Yang mana sebenarnya ini bisa kita kendalikan, Ya. kita hindari dengan Ya. membuat nyaman ya Ya. tempat mereka bekerja. Betul. Jadi bukan suatu kemewahan sebenarnya AC Ya. ini ya Pak ya. Betul. Tapi memang keniscayaan yang memang seharusnya ada. Sudah ada. Kalau misalkan memang itu membuat teman-teman pengemudi kita itu nyaman dan Betul. mereka juga tidak cepat capek, tidak Betul. cepat lelah ya Pak Betul. ya. Oke, ini cukup menarik ya. Jadi Ya. yang fitur-fitur kalau di yang lain mungkin pilihan. Di Pilihan. sini memang Standar. sudah standar ya. Betul. Begitu. Oke, karena memang juga ya memang harusnya demikian ya Pak ya, Betul. mengingat kondisi kita cuaca Pak ya, suhu di rata-rata itu kan sudah di atas 30, sebenarnya Betul. kita nggak nyaman. Terlebih lagi kalau macet Ya, gitu kan di betul. jalan, Ya. yang mana pasti akan mempercepat ini ya, fitnya pengemudi ya, Ya, jadi ya. cepat turun begitu. Betul. Oke Pak, kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak terkait dengan tantangan dan solusi nih Pak. Ya. Jadi tentu saja membangun transportasi yang lebih aman dan kompetitif ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Nah, menurut Bapak tantangan apa nih yang memang yang ada di Indonesia? Ya. Kalau dari sisi bisnis kan sebenarnya tantangan ini bisa menjadi peluang ya Pak. Iya, betul. Silakan, betul. Mbak. Ya, ada dua yang paling besar, Bu Maya ya. Jadi yang pertama adalah bahwa para pengusaha di Indonesia pada waktu membeli truk harus membeli truk yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, gitu. Sehingga itu yang menjadi kita punya faktor utama pada waktu kita mau menjual truk. Kita nggak mau sembarangan menjual truk yang penting murah, tapi ternyata ini truk yang salah, yang teknologinya tidak cukup mumpuni untuk medan-medan yang dilalui oleh si customer. Nah, itu salah satu yang akan membuat adanya kecelakaan, ya kan? Karena pada waktu kita supply truk yang tidak sesuai, itu akan bisa memicu pada kecelakaan. Nah, kedua adalah faktor training, Bu. Jadi banyak juga yang saya dengar pada saat orang jual truk hanya kasih truknya, sudah dianggapnya truknya sopirnya sudah mampu, sudah punya pengalaman dari nyetir truk sebelumnya. Nah, padahal itu salah satu yang penting ya, dan itu yang kita lakukan setelah kita delivery truknya kita pastikan sopir-sopir dari customer kita ini di training dengan benar.
Bahkan kita kasih ada masa ini ya Bu, masa tunggunya, kita seleksi, kita kasih skor, dan kemudian nanti kita akan pantau. Setelah beberapa waktu, kita memastikan kembali ada seperti tes ulang, apakah sopir ini masih benar mengendarainya atau sudah lupa nih training yang di awal dulu. Nah, kita selalu atur jadwal yang berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan sehingga ini memastikan para customer kita itu semuanya punya truk yang tepat, punya driver yang kompeten, dan diyakini dalam masa-masa kedepannya juga. Oke. Gitu, Bu Maya. Jadi menarik ya, di satu sisi saya juga memang beberapa temuan Pak, ternyata unitnya canggih gitu kan. Yeah. Tapi tadi ya si pengemudinya nggak bisa menggunakan Mengoperasikannya. dengan sesuai, iya, Betul. dengan nggak bisa ya mengoptimalkan ya Betul. teknologi apa yang ada di kendaraan. Betul. Ya paling mudah kaitan dengan ini deh Pak, sistem pengereman gitu kan. Yeah. Mereka kan memang banyak yang memang bisa mengemudi itu karena turunan ya, yang tadinya kernet jadi pengemudi gitu. Tapi tadi cukup menarik ya, jadinya yang mana ini tantangan, Bapak lihat ini menjadi peluang diselesaikan dengan cara memberikan ya after sales tadi ya, dengan memberikan edukasi. Dan yang sangat menarik ternyata edukasi itu nggak hanya after sales untuk yang sudah membeli ya Pak ya, tapi juga untuk yang belum deal ya, ibaratnya itu sudah diberikan edukasi juga. Kendaraan yang tepat guna untuk yang mereka lakukan. Yang pasti kan tadi ya, yang memang biasa melalui medan hanya jalan tol saja dengan yang perbukitan pastinya kebutuhannya berbeda ya Pak ya. Ini sangat menarik. Jadi tidak hanya mengejar rate untuk ini Pak ya, untuk rate sales saja ya, tapi juga tadi diedukasi, dan itu memang sangat penting ya. Kemudian terkait dengan yang berikutnya Pak, selain kendaraan yang mumpuni, tentunya faktor SDM ini sangat penting ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pengemudi yang terlatih tadi ya, khususnya bagi mereka yang membawa barang berbahaya ataupun lainnya gitu ya, barang lainnya ataupun bisa jadi nanti untuk penumpang. Nah, di jalan ini seperti apa Pak peran SDM ini? Menurut kita itu sangat penting Bu. Makanya kenapa tadi kita punya program training itu, karena kita tahu ya bahwa truk yang dikemudikan ini adalah ukurannya besar. Ya, truk kita yang paling kecil aja tetap lebih besar daripada mobil-mobil yang kita kendarai ya. Jadi bagi sopir-sopir ini sangat penting mereka dididik sehingga mereka tahu bahwa dalam waktu mengemudikan mereka harus mengemudikan yang baik dan benar, tapi juga harus memperhatikan unsur keselamatan yang sebenarnya selalu pasti dua sisi ya Bu ya. Pertama adalah keselamatan dirinya sendiri supaya dia jangan mengalami kecelakaan, tapi juga dia harus tahu bahwa di sekitar dia ini ada banyak kita, keluarga kita mungkin, teman kita gitu kan ya, yang bisa karena tadi kelalaian dari para sopir ini bisa menimbulkan kecelakaan dan mengganggu keselamatan dari orang-orang lainnya. Nah, karena itu bagi kita training sopir adalah sesuatu yang sangat penting yang selalu kita pastikan dilakukan, dan bahkan kita akan terus lakukan ke depan dengan lebih intensif lagi. Gitu, Bu Maya. Baik Pak ya, tadi ya peran dari SDM yang mana sebenarnya faktor untuk keselamatan itu selain tadi SDM, kemudian juga pemilihan kendaraan yang tepat guna, dan juga ya faktor lingkungan ya, yang mana kita juga harus mengetahui nih medan yang dilalui itu seperti apa, sehingga ya tadi Pak ya untuk menghindari kan, yang mana kan sebenarnya ini yang kaitan dengan kecelakaan ini kan tidak hanya ya tadi ya pengemudi yang mengalami kecelakaan, tapi juga dari perusahaan sendiri itu akan mengalami banyak loss ya Pak. Loss waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Ini sangat menarik ya, jadi memang ada concern ke arah SDM ya Pak ya, begitu. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk kesempatan bagus yang saya ketahui juga informasinya dari GMM beserta dengan Kementerian Perhubungan akan mengadakan acara nih, pembinaan pengemudi dan juga untuk kompetisi. Jadi ada kompetisinya ya Pak ya, gitu ya, supaya lebih semangat nih teman-teman. Yang mana di sini
untuk customer dulu ya Pak, customer Betul. dulu FAW. Mungkin Saat ini. nextnya bisa dibuat untuk umum ya Pak ya, Dibuat kita umum. buat ya. Yang Betul. untuk sekarang ini dispesialkan untuk khusus untuk customer dari FAW sendiri. Iya. Ini ada pesan nggak Pak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk kedepannya seperti itu? Ya, jadi betul Bu Maya. Jadi kita sedang melakukan yang rencananya akan dilakukan di tanggal 24-25 September ya, minggu Betul. depan. Di mana kita saat ini memang sudah terdaftar 32 perusahaan yang akan mengirimkan sopirnya untuk di training kembali sebenarnya jadinya ya. Untuk memastikan bahwa training ini akan lebih menuju ke arah safety. Dan kemudian di saat yang sama kita buat supaya lebih seru nih Bu, kita bikin kompetisi safety driving, dan di mana kita tentunya akan bagi-bagi hadiah bagi para pemenangnya ya. Dan kita harapkan sebenarnya bukan cuma lihat hadiahnya ya Bu ya, tapi ada timbul kesadaran dari para perusahaan-perusahaan yang sudah membeli Vautrax ini bahwa salah satu yang penting adalah tadi pengemudi yang mengemudikan dengan benar, dengan safe, dengan selamat. Nah, sehingga kita berharap Bu, kita makin kecil melihat adanya kecelakaan-kecelakaan di jalan ya. Dan ke depan tentunya kita mau lakukan bukan hanya sekarang hanya di wilayah Jawa dulu nih Bu. Nah, ke depan kita rencananya akan terus berkesinambungan dengan Departemen Perhubungan untuk kita lakukan mungkin di kota lainnya lagi. Jadi sehingga akan makin banyak customer kita yang dapat merasakannya, dan kemudian seperti Bu Maya bilang, bahkan kita akan mulai lakukan juga bagi perusahaan-perusahaan yang belum punya Vautrax, boleh ikut dulu, dia boleh belajar dulu, dan dia bisa kenalan ya, merasakan Pak. Iya. bagaimana keunggulan dari Vautrax ini dibanding dengan truk yang dia sedang kemudikan sekarang. Gitu Bu Maya. Iya. Sangat menarik ya. Iya. Jadi luar biasa sekali nih insight yang kita terima dari Pak Franky hari ini. Iya. Jadi kita semakin paham bahwa transportasi yang aman dan berdaya saing sangat membutuhkan kendaraan yang handal, Betul. kemudian juga tadi terkait dengan SDM yang terlatih, yang Betul. mana GMM ini concern juga Betul. ternyata ya terkait dengan edukasi. Iya. Dan tentu saja kolaborasi pihak ya Pak ya, tadi Iya. yang rencananya kita akan selenggarakan. Iya. Nah, untuk terakhir Pak, sebelum Iya. kita tutup, bolehkah Bapak memberikan closing statement singkat? Jadi di sini pesan dan harapan Bapak untuk masa depan transportasi Indonesia yang pastinya kita harapkan lebih baik lagi ya, karena kita bagian dari stakeholder di dalamnya sih. Betul, ya baik. Jadi dari besar harapan kita dari GM Mobil bahwa para pengusaha di Indonesia pada waktu nanti ke depan melakukan pemilihan dari truk yang akan dibeli, tentu memilih dengan yang truk yang tepat guna Bu, ya sesuai dengan spesifikasi yang akan dipakai untuk medan-medannya masing-masing, dan kemudian juga mempunyai kepedulian untuk bahwa sopir-sopir ini selalu setelah di training ikut bersama-sama menjaga Bu, bahwa apakah yang sudah di training ini diterapkan dengan benar tidak di dalam praktek sehari-hari, dan tentunya kita dari GM Mobil akan tetap mengawal dan kita akan memastikan bahwa sopir-sopir dari para pengusaha ini akan dari waktu ke waktu kita ikut evaluasi dan kemudian kita berikan masukan kepada para pengusaha jika ada yang sudah mulai kurang baik gitu. Sehingga bagi kita GM Mobil ini punya visi bahwa kita sama-sama mau membangun bangsa negara kita ini jadi lebih baik, lebih aman, ya kan, mempunyai transportasi yang sesuai gitu, tapi tidak usah mahal-mahal Bu, gitu kan ya. Sehingga tentunya ekonomi kita akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih cepat lagi. Demikian Bu. Luar biasa ya tadi pemaparannya. Terima kasih banyak Pak Franky Sama-sama. sudah hadir di Ngopi Darat Pelestari hari ini. Ya, Bu Maya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Franky bisa jadi inspirasi juga buat sobat transportasi semua. Iya. Untuk sobat transportasi, nextnya kita mau bahas apa nih? Yuk kita komen dan juga jangan lupa di subscribe untuk channel ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Maya. Franky. Terima kasih. Ya, Ngopi Tuhan Darat. memberkati kita semua.